تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, melanjutkan pembahasan kita dari masail jahiliyah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-57 dan sekaligus 58, yaitu at-tahrifu wa layyul alsinah fi kitabillah. Pembahasan ke-57 dan 58 adalah melakukan tahrif dan bermain lisan bersilat lidah terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Tahriful kalim an mawadhi'ih wa layyul alsinah bil kitab. Mereka melakukan tahrif, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya dan bersilat lidah dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diajarkan beriman yang hak, yang benar, sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengajari kita bagaimana cara mengimani yang benar. Amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini cara beriman yang hak, yang benar, di mana kita mengimani semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya seperti yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Dan ini berangkat dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita, kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat yang sebenarnya, sesungguhnya, kalimat yang paling baik, ajaran yang paling sempurna. Beda dengan orang-orang yang mereka menyimpang. Di antaranya ahlu tahrif, orang mereka suka merubah-rubah dan bermesilat lidah dalam hal agama ini. Tahrif ada dua, tahriful lafzi dan tahriful makna. Merubah-rubah lafaz dan merubah-rubah makna. Contoh merubah lafaz, istawa diganti dengan istaula dengan menambah yaitu lam dari istawa menjadi istaula, karena dia tidak mau atau tidak bisa menetapkan makna dari kalimat tersebut. Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy. Allah istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy, istiwa dalam bahasa Arab maknanya jelas. Orang yang faham bahasa Arab dia akan jelas. Akan tapi mereka susah untuk menerima bagaimana Allah istiwa, bersemayam. Tergambar padanya penggambaran makhluk. Dan mereka tidak ingin menggambarkan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka melakukan tahrif. Sesungguhnya mereka telah salah di awal. Tidak boleh kita menggambarkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan apapun. Dan Allah menetapkan nama ini, Allah menetapkan tentang sifat Allah yang tidak serupa dengan apa dan siapapun. Mestinya kita taslim menerima. Tapi akal ini disetir oleh syaitan dan kuasai oleh hawa nafsu, berusaha untuk melakukan tahrif. Sehingga istawa diganti dengan istaula, yang artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala kalau bicara tentang kekuasaan ada nama lain. Allah Al-Qadir.
kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang tidak akan bisa dikalahkan oleh apa dan siapapun. Kemudian mereka juga merubah lafaz atau mentahrif lafaz. Allah mengatakan wa jaa rabbuka, dan telah datang Rabbmu. Mereka nggak bisa menerima Allah datang, maka dirubah menjadi wa jaa rahmatu rabbik, dan telah datang rahmat Rabbmu. Lebih gampang difahami. Ini namanya tahrif. Dia memalingkan kepada makna lain yang tidak ada penunjuknya dalam kalimat tersebut, dalam rangka memuaskan akal dan nafsunya. Ini adalah penyimpangan. Kemudian yang kedua, tahriful makna, melakukan tahrif makna. Contoh diantaranya, Allah yaitu merahmati, rahmat Allah diganti dengan kehendak untuk, atau Allah ridha. Mereka nggak bisa menerima Allah ridha, diganti dengan kehendak untuk membalas kebaikan. Kemudian Allah murka, mereka nggak bisa menetapkan Allah murka, diganti dengan kehendak untuk menyiksa. Ini tahriful makna, melakukan tahrif kepada makna yang tidak ada qarinah, tidak ada itu penyerta dalam pemalingan tersebut. Ahlus sunnah menetapkan nama dan menetapkan maknanya, tidak melakukan tahrif atau tamsil atau ini tasbih, tidak melakukan takyif yang telah kita pelajari dalam pembahasan tentang asma sifat lumatul i'tiqad. Di antaranya Ahlus sunnah menetapkan seperti apa adanya, karena Allah yang menetapkan tanpa melakukan tahrif, takyif, tasbih, tamsil, karena itu merupakan penyimpangan. Termasuk akhirnya berani mentahrif sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah Ta'ala, berani mentahrif syariat. Diacak-acaklah syariat Allah SWT. Kalau masalah akidah saja buat mereka mentahrif enteng-enteng aja, apalagi berkaitan dengan syariat. Jadi rusak syariat, diacak-acak oleh orang yang mereka seperti ini, yang menggunakan akal-akal mereka untuk merusak tatanan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, ini adalah tahrif, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyebutkan tahrif ini sifatnya Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka melakukan tahrif, menyimpang-nyimpangkan kepada makna, yaitu lain. Mereka memindah-mindahkan, menyimpang-nyimpangkan dari makna yang selain atau mana yang mereka kendaki. Mentahrif, menyimpangkan makna. Dan bersilat lidah dengan ini kitab Allah Ta'ala. Maka kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa alul bid'ah itu cara berdalilnya imma takdzib wa imma tahrif. Kalau bisa mereka akan dustakan, tapi kalau nggak bisa mereka akan tahrif. Dan mereka kemudian melunakkan tahrif itu dengan ungkapan takwil. Karena kalau takwil itu maknanya adalah itu ada yang positifnya, tafsir. Takwil maknanya tafsir. Mereka menggunakan istilah tahrif dengan takwil dalam rangka agar lebih bisa diterima. Itu kan tafsirannya. Padahal tahrif. Sedangkan kalau tahrif totalitas tercela. Karena tahrif adalah sifatnya Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Ahlul bid'ah kalau nggak bisa melakukan takdzib, pendustaan, ya mereka melakukan tahrif. Dan itu ada pada firaqud dhalah, dan Ahlus sunnah berbeda dalam masalah ini. Maka Ahlus sunnah bagaimana menjelaskan bagaimana cara mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum jahiliyah ini termasuk bagian di sikap hidup iman dan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka menolak apa yang disampaikan Allah, sebagaimana orang-orang yang mereka melakukan tahrif dan takdzib apalagi terhadap nama dan sifat Allah atau dengan syariat Allah, mereka meniru perilakunya orang-orang jahiliyah. Semoga Allah melindungi kita dari cara-cara yang buruk dalam beragama dan memberikan taufik pada kita cara beragama yang lurus, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan
mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an, karena inilah kunci lurusnya kita beragama. Kehilangan kunci yang ketiga ini adalah kesesatan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyak. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.